Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan membersamai Bapak Ibu LED dan co-LED yang sudah hadir di acara inaugurasi kali ini. Kita akan sama-sama membedah produk yang baru saja di launching oleh HNI Body Lotion dan HNI Moisturizing Gel. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya tidak akan sendiri, tetapi saya akan didampingi seorang pakar kecantikan yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia pendidikan. Kayak sambil menyiapkan propertinya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, langsung saja saya akan panggil narasumber kita hari ini yang akan mendampingin saya. Saya panggil Ibu Dr. Lina. Aplaus dong untuk Dr. Lina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eva. Sebelumnya terima kasih ya dok sudah menyediakan waktu untuk hadir di acara bedah produk di acara inaugurasi. Sebelum dokter masuk ke paparan materi, saya mungkin sedikit memberikan informasi mengenai Dr. Lina. Jadi Dr. Lina ini adalah dokter yang dulunya pendidikan kedokterannya itu di Universitas Trisakti, betul ya dok? Betul Bu Eva. Betul. Nah aktivitas Bu Dr. Lina sekarang ini adalah sebagai tenaga kesehatan. Dan Dr. Lina ini juga itu sudah berkecimpung di dunia kecantikan sudah lama, dari tahun 2017 ya dok? Iya betul. Iya, jadi pengalaman Dr. Lina sudah cukup banyak untuk menangani produk-produk kecantikan dan juga aktif dalam event-event kecantikan juga ya dok ya? Insya Allah. Iya, ya luar biasa, Masya Allah. Oke, baik mungkin langsung saja. Jadi pertama akan ada materi mengenai skin barrier dari Dr. Lina. Bisa dibantu untuk tampilkan slide-nya? Baik, saya persilakan Dr. Lina untuk memulai materinya. Silakan dok. Baik, terima kasih Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tadi habis main games ya, tapi kok lemes mungkin ya? masih ngos-ngosan gitu ya dok? Masih ngos-ngosan. Atau mungkin menjelang waktu siang ya, jadi agak-agak lemes, kurang oksigen sedikit. Iya. Sekali lagi mungkin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lumayan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya di dalam acara bedah produk dari HNI ya. Tepuk tangan dulu buat HNI ya, yang mempunyai produk-produk yang sangat luar biasa ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin tidak panjang lebar, kita langsung ke materi ya, karena memang saya kesini diamanahkan untuk membahas tentang kesehatan kulit, terutama tentang skin barrier ya. Baik,
Namun belum kita beranjak ke skin barrier, mungkin di sini saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa kulit merupakan salah satu organ yang terluas daripada organ-organ tubuh yang lain. Jadi oleh sebab itu kulit mempunyai fungsi utama adalah sebagai pelindung tubuh kita. Ya, next. Nah, selain mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh, kulit juga mempunyai fungsi sebagai indera peraba, kemudian pengatur suhu tubuh, sebagai penyerap, kemudian sebagai tempat pembentukan vitamin D dan provitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi. Nah, sekarang kita masuk ke skin barrier. Apa sih skin barrier itu? Ya, jadi kalau kita terjemahkan skin barrier itu merupakan bisa kita sebut sebagai pelindung, bisa juga kita sebut sebagai penahan, bisa juga sebagai penghalang. Ya, jadi kita simpulkan bahwa skin barrier adalah lapisan terluar kulit yang melindungi dan menjaga elastisitas kulit. Nah, lapisan skin barrier ini sebenarnya itu sudah ada di dalam kulit kita secara alami dan akan terus-menerus melakukan perbaikan atau regenerasi untuk menjaga kulit kita menjadi tetap sehat, ya. Nah, ada fungsinya nih skin barrier, ya. Di sini ada 4 fungsi yang utama untuk skin barrier, ya. Yang pertama adalah menjaga kadar dan keseimbangan cairan, terutama di dalam kulit, ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah ataupun sebagai pertahanan pertama apabila ada kuman atau ada bakteri atau ada toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh ataupun kulit kita, ya. Yang ketiga adalah sebagai antioksidan barrier. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa antioksidan itu sangat diperlukan bagi kita untuk melindungi terhadap efek-efek radikal bebas, ya. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga dari paparan sinar ultraviolet. Oke, next. Iya, jadi bisa dikatakan skin barrier ini sangat penting sekali ya, Dok. Betul, ya. Mungkin nanti kita lihat lagi ya susunan dari kulit kita itu apa sih gitu, Iya, ya. betul. Nah, ini nih. Wah, Ya, kita nggak menyangka ya kulit kita yang tipis ini ternyata susunannya seperti ini. Iya, Ya. kalau dilihat susunannya sepertinya rumit, complicated gitu ya, Dok. Betul, Iya, Bu. padahal kayaknya Betul. kulit gitu ya. Ya, Iya. saya juga pusing lihatnya ini ya, susunan-susunannya ya. Padahal tipis gitu ya. Ini dilihat secara mikroskopis ya. Baik, kulit kita terdiri dari 3 bagian ternyata. Bagian yang paling luar atau bagian yang paling atas kita sebut adalah bagian epidermis. Kemudian di bawahnya yaitu bagian tengah itu kita sebut dengan bagian dermis. Dan yang paling bawah dari bagian kulit kita sebut dengan hipodermis. Ada apa sih di bagian epidermis? Ya, mungkin next dulu. Ya, ke bawah. Oke, epidermis. Jadi di bagian epidermis ini merupakan lapisan terluar ya yang memberikan perlindungan, ketahanan terhadap keseimbangan cairan dan menciptakan warna kulit seseorang ya. Nah, untuk di bagian dermis sendiri itu tempat di mana terdapat kelenjar keringat, terdapat rambut, folikel rambut, otot, neuron sensor atau saraf ya, saraf sensor dan pembuluh darah. Nah, kalau untuk di bagian hipodermis itu terdiri dari jaringan subkutan yang terbentuk dari jaringan dari lemak dan jaringan ikat. Nah, berbicara tentang skin barrier ya, kita kembali turunin ke atas. Oke. Kita berbicara skin barrier, kita berbicara di bagian epidermis. Ya. Sebelah kiri di sini hanya mengambil bagian dari epidermisnya. Ternyata
di bagian epidermis sendiri mempunyai 5 lapisan lagi ya. Kalau bahasa kedokterannya mungkin agak rumit ya. Di sini ada lapisan yang pertama adalah stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan yang paling bawah adalah stratum basale. Di mana sih skin barrier-nya? Di mana Bu Ifat? Oh, di mana tuh dok? Saking banyaknya lapisan, itu udah baru tipis, dermis tambah ya. tipis lagi karena Iya. hanya bagian luar saja. Bagian ya. luar ternyata masih ada lagi di dalamnya. Betul. Iya, Masya Dan Allah. ternyata skin barrier itu ada di lapisan stratum corneum. Ya. Untuk lebih mudah mungkin Bapak dan Ibu bisa bayangkan stratum corneum itu seperti tumpukan bata. Ya, tumpukan bata, dinding bata yang kokoh, yang kuat karena dia merupakan lapisan yang paling luar. Nah, ada apa sih di stratum corneum? Ya. Jadi di dalam stratum corneum itu terdapat sel korneosit namanya. Ya, yang terikat oleh lipid atau lemak. Nah, di dalam sel korneosit sendiri banyak sekali mengandung keratin. Ya, keratin dan pelembab alami itu banyak sekali ditemukan di sel korneosit. Ya, seperti kita ketahui keratin itu sangat banyak ya fungsinya. Antara lain adalah sebagai membantu untuk proses pembentukan vitamin D. Ya, di mana nanti vitamin D akan membentuk kalsium. Kalsium akan sangat berguna untuk pembentukan tulang dan rambut kita. Ya, nah kemudian lipid ya, tadi kan sel korneositnya terikat oleh lipid. Nah, lipid sendiri mengandung kolesterol, asam lemak, dan seramid. Ya, di mana ketiga bahan tersebut merupakan yang kita kenal sebagai pelembab, ya, pelembab kulit atau moisturizer. Ya, jadi ya itulah skin barrier. Jadi skin barrier itu hanya bagian dari epidermis tapi di bagian yang pertama saja yaitu di stratum corneum ya. Jadi karena tipis ya ini sangat riskan sekali. Sangat riskan sekali ya, Bu betul dok. Ifat. Jadi tipis, sangat rentan dengan Betul. kerusakan jika tidak dirawat Iya. dengan perawatan yang tepat. Iya ya, jadi Masya Allah ciptaan Allah ini walaupun tipis tapi manfaatnya sungguh luar biasa dan perlu kita jaga. Ya. Betul. Nah, adakah skin barrier yang rusak? Bisa nggak skin barrier itu rusak? Bisa ya Bapak dan Ibu karena tipis sekali. Oke, next. Nah, ya, nih. Jadi skin barrier itu pasti bisa rusak ya karena memang lapisannya sangat tipis sekali gitu ya. Jadi kemampuan pertahanan skin barrier dapat menurun seiring dengan bertambahnya faktor usia dan adanya faktor pemicu baik itu dari internal maupun eksternal. Misalkan karena radiasi, karena polusi, karena bakteri, karena virus gitu ya. Dari zat-zat yang berbahaya juga itu bisa membuat skin barrier kita mengalami kerusakan. Nah, di sebelah sana ada gambar ya, di mana yang sebelah kiri menggambarkan skin barrier yang sehat dan yang di sebelah kanannya adalah skin barrier yang mengalami kerusakan ya. Untuk di skin barrier yang sehat sangat jelas sekali bahwa susunan sel, susunan lipid atau lemaknya ini sangat bagus sekali, sangat kompak namanya ya di stratum corneum. Sehingga bila ada bakteri, bila ada zat toksin akan masuk ke dalam kulit kita itu pasti akan ditangkal ya. Tapi kita lihat di sebelah kanan ya yang skin barrier yang mengalami kerusakan.
Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa skin barrier bisa rusak, faktor pemicunya bisa internal, eksternal. Contohnya adalah misalkan paparan sinar matahari, ya, terlalu sering atau terlalu kuat, ya, berada di sinar yang punya radiasi sinar ultravioletnya itu, ya, maka di sini kulit kita akan mudah terjadi apa Bu biasanya? Kering gitu ya, kering ataupun terkelupas. Itu tandanya adalah bagian dari yang atas atau bagian terluar dari epidermis kita itu mengalami kerusakan. Ya, kalau sudah rusak, terjadi penguapan yang berlebihan dari kulit kita sehingga itu namanya dehidrasi. Kemudian dengan seperti itu juga sel-sel yang harusnya rapet-rapet ya, harusnya kompak seperti yang sebelah kiri ini menjadi lebih renggang, membuat celah. Nah, celah inilah yang akan memudahkan kuman, bakteri, virus, toksin itu akan lebih mudah masuk ke dalam kulit kita sehingga terjadilah tanda-tanda kerusakan skin barrier. Oke, next. Iya, kalau lihat gambar ini kelihatan sekali ya dok, kalau Ya. skin barriernya rusak Betul. itu jadi berantakan, Ya. jadi celah-celah itu memang bisa masuk untuk zat-zat seperti radikal bebas yang Ya. akan membuat kulit kita menjadi rusak. Ya, betul Bu Ifat ya. Oke, next. Nah, ini adalah tanda-tanda kerusakan skin barrier ya, yang mungkin kita sering temukan ya Bapak dan Ibu ya. Kita temukan apakah di anggota keluarga kita yang mengeluh seperti ini atau tetangga atau siapapun ya. Misalkan nih, kalau saya di tempat praktek, Dok, kok saya gampang merah ya gitu ya, kulitnya, muka terutama gitu ya. Kemudian gatel ya, gatal. Kemudian hiperpigmentasi atau melasma atau flek gitu ya Bu ya, mungkin yang kita tahu. Kemudian lukanya, kalau ada luka tuh sembuhnya lama banget. Nah, itu ya tanda-tanda kerusakan skin barrier. Kemudian adanya iritasi kulit yang parah, kemudian kering dan dehidrasi, mungkin ini yang banyak ya ditemukan. Kemudian mudah infeksi. Ya, mudah infeksi itu timbul jerawat misalkan ya atau bisul ya, adanya tanda-tanda peradangan atau inflamasi. Oke. Nah, kalau udah seperti itu bisa nggak sih disembuhkan Iya gitu dok, ya? kalau udah tanda-tandanya banyak seperti itu pasti aduh nggak nyaman gitu ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan bisa nggak gitu Iya. kita atasi gitu skin barrier ini yang rusak Iya. gitu. Oke, insya Allah bisa ya, cuma mungkin memang tidak bisa dalam waktu yang singkat ya, dan ini harus terapinya secara keseluruhan. Tidak Ya. bisa instan ya dok ya. Iya, tidak bisa instan, tapi tetap berusaha ya. Oke, cara mengatasi skin barrier yang rusak, yang pertama adalah agak naik ke atas. Oke, memakai skincare yang tepat. Ya, yang kedua adalah menghindari kebiasaan yang merusak kulit. Apa tuh contohnya? Menggaruk, ya, menggosok yang terlalu kuat, ya, atau terlalu sering, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjalani pola hidup sehat, ya, yaitu dengan misalkan minum air putih yang cukup, ya, kemudian memakan makanan dengan gizi yang seimbang, sayuran dan buah jangan lupa, ya, kemudian istirahat yang teratur dan olahraga yang teratur, ya, itulah pola hidup sehat, ya. Nah, mungkin itu saja Bu Ifat. Ini dok, saya tertarik dengan memakai skincare yang tepat gitu. Nah, pasti banyak nih pertanyaan dari Bapak Ibu gitu kan, skincare yang tepat itu kayak gimana sih dok? Gitu. Ada nggak tips trik cara memilih skincare yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan kulit? Oke, saya coba untuk menjawab ya. Jadi untuk memilih skincare yang tepat ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu jenis kulit kita, mengenali kulit kita sendiri
Itu yang pertama. Betul. Ya. Tak kenal maka tak sayang ya dok. Iya, Jadi misalkan kering atau berminyak atau normal. Ya. Nah, yang kedua adalah setelah kita mengetahui jenis kulit kita, berarti kita harus mengetahui komposisi atau bahan-bahan yang digunakan dalam suatu kosmetik. Supaya kita juga bisa tepat ya untuk menggunakannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang pastinya aman. Ya, aman di sini mungkin sudah bersertifikasi ya Badan POM ya, sudah diteliti lebih lanjut terdaftar ya. di Badan POM. Betul. Dan tersertifikasi halal. Nah, itu yang pas ya, karena kita insya Allah di sini muslim ya gitu. Jadi kalau bisa kita memakai produk yang halal ya. Kemudian yang keempat adalah yang ringan ya. Ringan, lembut gitu ya. Tapi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kulit kita ya, paling tidak mendekati pH ya, pH-nya kulit kita yaitu sekitar 5,5. Jadi kalau terlalu lebih dari terlalu lebih dari 5,5 atau kurang itu biasanya bersifat asam dan basa, dan itu ya yang akan membuat ketidakcocokan pada kulit kita ya. Dan yang terakhir mungkin produk itu kalau bisa berbahan alami ya, berbahan alami tapi mempunyai fungsi yang bagus gitu ya, misalkan sebagai anti inflamasi atau anti peradangan, kemudian antibakteri, kemudian antioksidan ya. Jadi mungkin itu saja yang tips ya untuk memilih kosmetik yang tepat. Berarti langkah awal adalah mengenali jenis kulit kita, baru setelah itu kita bisa mencari produk-produk kosmetik yang bisa memenuhi kebutuhan kulit kita. Ya, kalau kulit kita kering, kita cari yang moisturizernya tinggi, kemudian kalau yang acne mungkin ada antibakterialnya ya, gitu ya dok. Betul, ya. Dan cari yang sudah aman, terdaftar di BPOM, tersertifikasi halal, dan yang alami seperti produk-produk HNI tentunya gitu. Oh, alami ya Bu? Alami dong. Alhamdulillah. Iya. Oke. Dan Baik, yang ya materi dokter mungkin sudah Oh, cukup iya. dari saya, sharing saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat dokter Dalina. Terima kasih banyak dokter. Selanjutnya kita masuk ke sesi product knowledge untuk body lotion dan moisturizing gel. Bisa tolong dibantu untuk slide-nya. Dokter Lina mungkin tetap di atas sambil temenin saya. Slide bisa tolong ditampilkan. Oke, sedikit saya paparkan kembali product knowledge dari HNI Body Lotion dan HNI Moisturizing Gel yang sebelumnya setelah kita launching, dan kita juga sudah berikan bedah produknya bersama dengan Umi Sabil dan R&D dari HEW. Hari ini saya refresh kembali gitu, mungkin ada Bapak Ibu yang saat penayangan di channel YouTube HNI tidak bisa mengikuti. Kita refresh kembali product knowledge-nya, menunggu ini ya. Oke, HNI moisturizing gel dan HNI body lotion. Saya masuk ke HNI moisturizing gel terlebih dahulu. Jadi HNI moisturizing gel ini adalah produk perawatan kulit wajah yang didesain untuk mengatasi permasalahan kulit yang kemerahan, iritasi,
karena sifatnya yang melembabkan dan melembutkan. Karena untuk kulit-kulit yang mengalami problem dengan skin barriernya harus menggunakan produk-produk yang lembut dan terasa nyaman gitu, betul ya dok? Betul Bu Eva. Nah, oke, alhamdulillah sudah muncul. Next. Ya, jadi kata kuncinya adalah melembabkan dan melembutkan, membantu mengurangi iritasi kulit dan kemerahan. Itu kata kuncinya. Jadi produk ini berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan dan mengurangi iritasi dan kemerahan pada kulit. Itu kata kuncinya. Next. Nah, dari kata kunci itu apa sih ingredient yang support untuk kelebihan dari produk ini? Yang pertama adalah malasid ekstrak. Jadi malasid ekstrak ini tuh berasal dari batu yang berwarna hijau emerald. Dan batu ini tuh memiliki sifat sebagai antioksigen dan dia membantu sintesa kolagen kulit gitu. Karena kerusakan kulit itu salah satunya penyebabnya adalah banyaknya radikal bebas yang masuk ke dalam kulit yang tidak rapat-rapat tadi gitu. Nah, yang memiliki fungsi yang sama-sama antioksidan itu diperkuat dengan Annona serima ekstrak. Jadi seperti yang Dokter Lina tadi jelaskan, memilih yang alami. Nah, di sini sudah kita sajikan produk dengan kandungan yang alami. Jadi untuk antioksidannya itu ada malasid dan Annona. Nah, dari segi untuk mengatasi kemerahannya itu ada centella. Centella yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Gitu. Apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Masih ada lagi ingredient yang Banyak ya. banyak dok, iya biar permasalahan kulitnya bisa teratasi. Nah, ada satu ingredient adalah milk protein. Milk protein itu membantu untuk melembutkan kulit karena kulit-kulit yang memiliki problem dengan skin barrier itu harus dilawat dengan ingredient yang lembut dan dia juga merangsang sintesis kolagen. Kemudian ada juga Bacillus soybean folic acid ferment extract. Ini untuk membantu mengurangi kerutan dan membantu mengurangi kerusakan kulit akibat sinar UV gitu. Jadi sinar UV itu dahsyat sekali pengaruhnya terhadap kulit. Jadi jika tidak dirawat maka akan terjadi kerusakan karena pengaruh dari paparan sinar UV. Kemudian fungsi melembabkan itu ada pada moisturizing agent. Moisturizing agentnya itu apa saja? Ada yang namanya hyaluronate complex. Ini ada 4 jenis hyaluronate yang bekerja pada level atau jenis lapisan kulit yang berbeda. Ada yang di epidermis, ada yang di dermis, ada yang di endodermis gitu. Jadi komplit. Jadi dia tidak hanya di bagian luar tapi dia juga melembabkan secara lebih ekstrak. Kemudian ada juga lactobacillus ferment dan polyglutamic acid. Nah, ini adalah key ingredient dari moisturizing gel. Kemudian ada pertanyaan, cara pakainya gimana sih? Gitu. Nah, cara pakainya itu jadi kalau kita menggunakan produk skincare ada yang namanya layering. Jadi tahap awal kulitnya dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian kulitnya dipersiapkan untuk menerima ingredient-ingredient yang akan kita pakai. Biasanya yang digunakan adalah toner. Gitu. Ini belum punya ya toner? Ya, nanti ada, insya Allah. Gitu. Nah, kemudian setelah kulit kita persiapkan, selanjutnya kita bisa menggunakan serum. Serum juga belum ada, insya Allah ada. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan moisturizing gel. Gitu. Nah, moisturizing gel ini tidak hanya berfungsi sebagai moisturizer, tapi dia juga sebagai base makeup. Jadi setelah itu kalau kita menggunakan bedak, saya mau pergi atau nggak pergi, cuman mau di rumah aja tapi mau tetap kelihatan cantik, dipakein bedak dikit gitu. Nah, moisturizing gel ini membantu untuk bedaknya nempel atau stay lebih lama
gitu. Nah, moisturizing gel ini bisa dipakai malam nggak? Bisa banget gitu. Jadi kandungan-kandungannya itu bisa menutrisi pada saat kita beristirahat di malam hari gitu kan, supaya kerja sintesa kolagennya, regenerasi kulitnya itu bisa maksimal disupport dengan moisturizing gel. Penggunaannya bagaimana? Seperti langkah-langkah yang tadi, setelah dipersiapkan kulitnya, kemudian bisa setelahnya digunakan moisturizing gel. Kemudian timbul pertanyaan lagi, ini kan punya day cream dan night cream, bisa nggak sih di combine, digabung, di layering lagi? Bisa banget gitu. Jadi pemakaiannya kalau siang setelah moisturizing gel dilapis lagi dengan day cream bisa. Jadi day creamnya untuk memperkuat proteksi terhadap sinar matahari, anti polutan dan blue light gitu. Jadi double fungsi untuk mempertahankan kecantikan kulit kita gitu. Nah malamnya itu setelah moisturizing gel bisa di layering lagi dengan night cream gitu. Nah sebagai tambahan knowledge saja untuk Bapak Ibu LED dan co-LED, di dalam dunia skincare ya dok ada yang namanya layering, itu memang fungsinya untuk memberikan merawat kulit itu secara berlapis karena masuknya bertahap, sedikit meresap. Kuncinya adalah biarkan lapisan sebelumnya itu meresap terlebih dahulu, baru nanti di layering lagi supaya nggak geser. Jadi kalau ada istilahnya itu setelah kita pakai moisturizer kemudian day cream, kalau belum kering bener itu dia akan geser dan akibatnya akan peeling, akan kayak ngelupas gitu. Itu karena efeknya belum kering. Jadi kalau misalnya ada yang pernah coba, saya layering dengan day cream kok jadi ada kayak yang ngelupas, itu karena belum kering. Jadi dia belum set di kulit, jadi istilahnya itu belum set di kulit, sudah dikasih lapisan lagi gitu. Jadi layering ini menarik ya dok ya, karena banyak produk, banyak kandungan-kandungan yang bisa kita aplikasikan di kulit. Nanti kita buat sesi khusus gitu untuk membahas mengenai kulit, terus mengenai langkah-langkah skincare. Ya, jadi semuanya bertahap dan butuh proses. Betul. Nggak ada yang instan. Betul, kata kuncinya butuh proses, tidak ada yang instan. Karena regenerasi kulit sendiri pun butuh waktu 28 hari ya dok. Betul. Iya, jadi kalau ada yang instan memutihkan gitu, itu biasanya kurang aman gitu. Jadi lebih aman jika kita mengikuti siklus dari kulit gitu. Oke, next mungkin kita pindah ke HNI body lotion gitu. Nah HNI body lotion ini memiliki fungsi untuk melembabkan, melembutkan, membuat kulit lebih cerah dan melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Nah apa saja kandungannya? Next. Nah, ini kandungan yang pertama adalah UV filter. UV filter itu apa sih? UV filter itu adalah ingredient yang berfungsi untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Ada dua jenis UV filter yang ada pada body lotion. Yang pertama adalah physical UV filter. Nah, physical ini dia memiliki kemampuan untuk memblocking sinar UV. Gitu. Kemudian dia bisa menghambat penuaan karena dia menghambat penetrasi UV dan mencegah kerusakan elastin dan kolagen gitu. Jadi sinar UV itu ada UVA dan ada UVB gitu. Kalau UVA itu related dengan atau berhubungan dengan aging gitu. Kalau UVB itu dia berhubungan dengan burning. Jadi cara ngingatnya yang gampang, UVA aging itu penuaan. Kemudian UVB, B itu burning, itu yang kemerah-merahan, yang terbakar gitu. Nah UV filter yang lain adalah chemical UV filter gitu. Nah ini tuh keunggulannya adalah memiliki full spectrum protection gitu. Jadi
kalau sinar UV itu tuh ada range spektrumnya ya dok ya. Jadi ada ada panjang gelombangnya. Jadi ada panjang gelombang yang dia merupakan UVA, ada panjang gelombang yang dia merupakan UVB gitu. Nah, chemical UV filter ini tuh memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dari pengaruh sinar buruk matahari dengan spektrum yang lebih luas, kayak gitu. Kemudian chemical UV filter ini dikemas dalam bentuk enkapsulasi gitu. Ini apa sih enkapsulasi itu? Jadi enkapsulasi itu tuh adalah teknologi dengan membungkus atau mengcoating, kalau istilahnya itu mengcoating. Jadi dia terkapsul di dalam suatu lapisan sehingga saya sudah dikasih warning, saya agak speed ya. Jadi dia melindungi si UV filternya sendiri untuk dia rilis sedikit-sedikit sehingga protectionnya lebih panjang. Kemudian next ada goat milk. Nah, kita sama-sama udah tahu bahwa goat milk ini memiliki fungsi yang sangat bagus untuk melembutkan dan menghaluskan kulit. Juga dia bisa sebagai antiinflamasi. Kemudian ada vitamin A gitu. Jadi untuk kulit itu vitamin A juga sangat penting ya dok ya, vitamin A gitu. Nah kemudian yang sama ada moisturizing gel, ada moisturizing agent dengan hyaluronate kompleks gitu. Jadi hyaluronate acid yang bekerja di beberapa lapisan kulit. Next, itu saja sedikit product knowledge mengenai HNI body lotion dan HNI moisturizing gel. Ada beberapa topik yang saya yakin Bapak dan Ibu sangat tertarik. Jadi nanti kita bisa buatkan beberapa episode mengenai perawatan kulit atau kategori-kategori produk yang lain gitu, sebagai edukasi untuk memperkuat Bapak Ibu sekalian untuk meyakinkan mitra-mitranya untuk menggunakan produk HNI. Itu saja produk knowledge kita kali ini, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu LED dan Ko-LED. Sampai berjumpa kembali insya Allah dengan produk knowledge lainnya dengan tema-tema yang pastinya lebih menarik dan tema-tema yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Lina atas juga, materinya. Nanti kita ketemu lagi ya dok ya dengan materi yang berbeda insya Allah. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.